kita mulai dari hari Senin. Senin itu seingatku tidak ada news ya. Februari tanggal 23. Oh ya. Tidak ada news yang menarik, dan saat market open juga ya tidak ada hal yang terjadi sini ya. Tapi coba kita analisa dulu ya. Oke, apa yang terjadi di sini? Sini kita lihat market 9.30. Kita lihat dari daily ya. Oke, dari daily kita konsolidasi dari sini. Oke, pindah ke 4 hour. Di 4 hour di sini dia udah deliver dari buy side liquidity, sudah inverse fair value gap, dan sudah respect fair value gap ya. Bisa dibilang ini bisa dibilang respect ya, karena ini udah terclose ya. Sini sudah terclose dan dia lumayan kuat untuk mantulnya tuh ya. Di 1 hour juga seperti itu. Kita sudah deliver dari buy side liquidity, kita sudah disrespect fair value gap ini walaupun kecil ya. Kita sudah disrespect walaupun kecil, tapi kita lihat dari sini dia sempat mantul ya. Berarti ini adalah fair value gap yang valid dan lumayan kuat ya, karena dia mantulnya tuh kita bisa lihat di sini 2 kali, 3 kali. Oh enggak, 2 kali saja. Oh enggak, 3 kali sini. Dan kita sudah respect fair value gap besar ini. Oke, ini sebenarnya bearish ya. Walaupun sebenarnya bisa aku ambil trade-nya, cuman aku nggak ngambil seingatku. Jadi di sini dia langsung ngedam ya. Ngedam set. Sini harusnya aku bisa pasang sell limit di sini. Cuman aku nggak berani ya. Soalnya ini udah ngedam banget, bisa jadi ini manipulasi. Kalau aku ambil setup ini harusnya di 3 menit. Aku ambil 3 menit ya. Kita udah buat rules baru untuk ini. Kalian bisa lihat di video sebelumnya, di recap sebelumnya. Jadi di sini ada 3 menit fair value gap yang lumayan jelas ya. Jadi di sini ini tuh disatuin aja ya. Ini bisa disatuin aja sama ini. Ya, karena ini fair value gap ada banyak fair value gap di sini, dan kita cari tengahnya aja, atau kalau enggak kita entry dari sini. Stop loss di sini. Di sini. Jangan take profit ya, paling ngincer ini aja. Ya. Tapi kita nggak ngambil ya waktu itu. Soalnya waktu itu kan biasnya tuh netral kalau nggak salah. Ya. Terus di sini hari Selasa. Baik, kita tandain dulu hari Selasa. Kejauhan. Ini ya. Di sini dia ngebuat SMT. Nah, ini waktu itu aku di sini bikin video soal cara entry ya, dengan rules yang baru. Oke. Waktu itu di daily kurang jelas apa yang terjadi di sini. Nah, di sini tuh ada SMT ya, guys. Walaupun kita sudah nge-sweep buy side, tapi di sini ada sell side yang sudah di-sweep ya. Dan terjadi SMT. Ya, di sini tuh ya SMT ya. Dia sudah nge-sweep di sini di jam 6. Kita lihat ke 1 hour. Ini harusnya lebih jelas lagi. Ya, di sini dia udah nge-sweep, double sweep. Terus di sini di sini seingatku ada 15 menit fair value gap. Ya, di sini ada nih. Nah, kenapa pilih yang ini? Karena kita lihat di sini dia mantul berkali-kali. Walaupun ini bisa jadi
bisa apa ya, kita bisa anggap ini sebagai bias valid. Jadi fair value gapnya tuh valid di respect, jadi ini menandakan bullish, dan kita sudah disrespect bearish fair value gap. Ya itu cukup jelas. Tapi kenapa kita bullish walaupun di sini ada big ini ya, mana tadi ya, di sini ada fair value gap besar di sini ya, makanya ini bahaya. Nah, tapi di sini emang bahaya, tapi bisa dibilang low probability ya kalau dia ingin mantul dari situ. Seenggaknya kita udah melihat hari ini market biasnya bullish. Nah, di sini kesalahanku itu waktu itu aku nggak dapat entry karena aku lihat di 5 menit saat kita market open ya, kita kan nge-sweep liquidity yang di bawah udah bagus banget tuh, terus kita mantul dari fair value gap ini ya 15 menit. Terus kesalahanku di situ adalah aku tidak sempat entry karena aku waktu itu ingin lihat kalau fair value gap ini tersweep aku akan entry, tapi kita nggak dapat ya, karena antara ini atau sehingga aku gambarnya seperti ini. Nah, seperti ini ya. Terus kalau entry di sini itu bakal jelek banget ya. Terus targetnya tuh seingatku aku target yang ini ya guys. Baik, kita garisin. Nah, yang itu ya. Sudah profit tuh. Ini minus ya. Minus RR. Nggak bagus. Terus di 3 menit itu ada entry ya. Sebenarnya tuh. Sini entry yang bagus sebenarnya. Di sini dia nge-sweep nge-inverse dengan jelas. Tuh ya. Harusnya aku ambil trade yang ini, cuman karena waktu itu rulesku masih berantakan jadi aku atak-atik lagi. Jadi ya seperti itu. Lanjut ke hari Rabu. Wednesday ya. Ini ya. Nah, hari Rabu jam 9.30. Oke, dari Rabu ini ada apa sih? Kita lihat dari daily lagi. Nah, kita dari daily tidak ada apa-apa ya, cuman market konsolidasi di 4 hour. Nah, di 4 hour di sini kita sudah nge-inverse fair value gap ini ya. Sudah nge-inverse, kita sudah sudah nge-sweep liquidity di sini. Sudah deliver to sell side dan kita sudah respect di fair value gap ini. Atau ini di 1 hour. Ingatku respectnya di 1 hour. Oh ya. Wait, bukan di 1 hour, 15 menit. Oh ya, kita sudah respect fair value gap ini. Dia udah mantul berkali-kali. Dan waktu market open dia langsung terbang naik ya. Terbang tinggi misalnya. Dan aku langsung bikin skenario kalau market mantul dari 5 menit fair value gap ini, aku akan langsung entry. Soalnya kan ini kita lihat tuh, dia udah terbang sampai ngebuat 7 candle bullish ya, dan itu nggak main-main. Jadi aku memutuskan untuk kalau market mantul dari fair value gap 5 menit ini dan inverse 5 menit fair value gap ini, aku akan entry terus ternyata stop out ya. Walaupun aku stop lossnya di sini, kalau di sini pun tetap kena stop out. Ternyata market di sini mantul dari 15 menit fair value gap ya, yang ada di sini. Tuh, dia mantul dari 15 menit fair value gap. Tuh di sini guys. Oh ya. Tapi tidak apa. Ini loss pertama di minggu ini dan trade pertama di minggu ini juga. Oke. Kamis aku tidak ambil trade karena tidak melihat setup bagus ya. Dia
waktu open sebenarnya ini biasnya memang bearish ya, karena kita sudah nge-sweep buy side liquidity ini. Terus kita sudah uh, respect yang namanya, kita disrespect bearish fair value gap ya, tapi seingatku di sini ada sebuah gap yang aneh ya di sini ya, tapi ini nggak kesentuh. Tapi di sini menurutku aku lebih suka hari ini bearish, dan waktu market open di sini dia tidak ada sama sekali membuat fair value gap ya. Di sini dia cuma ngedam, jadi aku ya udah, kita tidak ambil trade saja hari ini. Dan untuk hari ini ya, kita lihat di hari ini dari daily kita sudah nge-inverse fair value gap. Hari ini harusnya bullish ya, cuman ternyata enggak. Di 4 hour kita sudah masih bearish sebenarnya. Kita udah nge-sweep buy side liquidity, kita udah inverse fair value gap ini ya, bullish fair value gap, dan kita sudah respect bearish fair value gap, atau dia ngebuat kita udah nge-respect bearish fair value gap. Saat market open di sini dia tidak ngebuat apa-apa ya. Tuh, di sini 9.30 dia naik, sempat turun ya. Kalau aku ambil entry di sini itu aku akan loss di sini. Tapi ini jelek ya sebenarnya kalau aku ambil entry di situ. Di sini di 3 menit ya masih ada fair value gap. Kalau misalnya market turun drastis, sudah ngebuat di sini dia langsung ke sini, itu aku ambil entry. Itu menandakan hari ini bearish kuat, cuman kita lihat dia mantul kenceng, jadi aku nggak ngambil trade. Dan ternyata benar dia konsolidasi setelah ngedam ya, setelah market ngedam seperti ini. Mari kita lihat dari kalender ininya, kalender profitnya. Sepertinya hari ini juga tidak ada backtest juga ya, karena aku masih ada urusan keluarga. So ya, kita loss $32, tapi nggak apa-apa, kita PNL-nya masih $51 profit ya, masih 1% profit dari account. Itu udah bagus banget. Jadi ya mungkin segitu aja untuk weekly recap hari ini. Maaf banget ya kalau nggak bisa bikin backtesting video, karena itu juga bagus untuk diriku juga, jadi lebih jelas ngeliat market arahnya mau kemana. Dan ya mungkin segitu aja. Oke, sampai jumpa di trade recap selanjutnya.